zaman Jepang niku wau Pak Supriyadi memilih markas pemberontak untuk tentara Regu Supriyadi untuk memberontak Jepang di Blitar itu adalah rumahnya Mbah Harjo Mustaram, Desa Sumber Agung. Jadi tepatnya di sebelah selatan pos pertahanan pemberontakan kantor Desa Sumber Agung, markasnya. Seperti itu. Jadi sebelum melakukan pemberontakan, Pak Supriyadi itu juga bergerilya, gitu. Bergerilya, jadi ada namanya pendukung pejuang. Itu adalah anak muda yang bernama Mbah Damali, sekarang sudah tua. Dulu masih zaman Jepang, Pak Supriyadi mau memberontak itu masih anak yang muda, gitu, Mbah Damali. Jadi tidak ada persiapan khusus untuk bekal untuk para prajurit pejuang peta, tentara peta. Jadi Pak Supriyadi itu mencari telo, bote itu di pekarangan tanaman masyarakat Desa Sumber Agung. Jadi yang bakarkan telo itu ya Mbah Damali tersebut untuk bekal peta untuk bergerilya itu tadi, untuk mempersiapkan mau memberontak Jepang itu. Jadi begini, waktu itu Pak Supriyadi bergerilya itu juga masyarakat situ itu ya ndak semua kompak. Jadi ya sebagian itu tidak kompak karena takut dengan Jepang tersebut. Jadi tahu kalau telong bodenya itu buahnya hilang, akhirnya lapor ke Mbah Lurah Desa Sumber Agung. Karena ya kehilangan hasil panennya, laporan lalu ditelusuri, akhirnya ditemukanlah bekas api untuk membakar telong bode itu di depan rumahnya Mbah Damali. Akhirnya Mbah Damali ditanyai, mengaku karena masih anak yang muda, takut. Ada Pak Mbah Lurah yang ke situ dan masyarakat yang takut dengan Jepang itu. Akhirnya Mbah Damali mengaku, bahwa yang ngambil telong bode itu Pak Supriyadi. Mbah Lurah Desa Sumber Agung itu memberitahu sesepuh namanya Mbah Harjo Mustaram yang rumahnya dipilih dibuat markas pejuang peta. Nah, Mbah Lurah bilang ke Mbah Harjo Mustaram, ini ada suatu permasalahan kaitan itu tadi. Akhirnya Mbah Harjo Mustaram itu memberitahu ke Mbah Harjo Miyarso bahwa ada suatu permasalahan di Desa Sumber Agung. Mbah Harjo Miyarso memberitahu Mbah Harjo Gentelut. Akhirnya berunding, menyeting, ya nanti Pak Supriyadi ditangkap saja, nanti pura-pura diikat, dibakar di kantor Desa Sumber Agung. Jadinya Pak Supriyadi ditangkap, di situ dimasukkan ke tempatnya kayu yang mau dibakar itu, tapi sudah disetting, nanti api menyala, kamu saya sogrok pakai genter bambu, kamu lari. Api menyala, tapi sudah kebakar Pak Supriyadi ini, disogrok pakai bambu dengan Mbah Mustaram tersebut. Akhirnya Pak Supriyadi lari. Ya, sampai sekarang ya di punggungnya ada bekas luka tusukan, bekas bakarnya itu sudah ramun-ramun gitu loh, samar-samar, sudah samar-samar seperti itu. Itu betul-betul masih ada ya Pak Supriyadi? Iya, masih ada. Jadi setelah kejadian pembakaran tadi sampai sekarang nyatakan hilang itu dari situ? Atau... Tidak, itu sebelum memberontak kejadian itu. Kejadian dibakar itu sebelum memberontak, masih persiapan peta itu untuk mencari bekal seperti itu Pak Supriyadi. Terus setelah itu singkat ceritanya memberontak dengan kawan-kawannya itu tadi ke markas Blitar dengan bekal ubi-ubian. Iya. Berarti sebenarnya memang misi yang sudah direncanakan Mbah Jo, Pak Supriyadi itu memang di rundingno
istilahnya di tempat ini gitu ya. Iya, sudah dipilih. Ini buat pos pertahanan, sekarang namanya itu kantor desa Sumbragung. Di situ ada prasasti kok, prasasti pos pertahanan pejuang peta pada tahun 1945. Ada patungnya Pak Supriyadi, pejuang peta. Jalannya dibikin Jalan Supriyadi nomor 1. Di situ ada monumennya. Iya. Terus habis itu setelah itu memberontak itu menyerang markas Jepang yang ada di Blitar itu kosong gitu. Markasnya kosong, jadi sudah bocor misinya Pak Supriyadi dan kawan-kawan itu, yang akhirnya kembali lagi ke pos pertahanan kantor desa Sumbragung. Juga kalau makan gitu ya di markas di rumahnya Mbah Harjo Mustaram itu ya, yang masak ya istrinya Mbah Harjo Mustaram, juga Mbah Harjo Miyarso, itu kan satu tim pejuang peta. Nah, setelah Pak Supriyadi memberontak lalu ke desa, kembali ke kantor pertahanan, di situ Jepang baru saja dari situ ada bekas sepatu-sepatu seperti itu. Akhirnya para pejuang ini bermaksud mencari Jepang yang barisan dari pos pertahanan, mau dicari. Akhirnya dicari, para pejuang itu berpencar, berbagi tugas. Sebagian mengarah ke timur, mengarah ke desa Sukosewu, Gadungan. Nanti kalau diteruskan ya kumpulnya di sini, tembusnya di sini. Ya, Pak Supriyadi dengan Mbah Harjo Gendelot, Mbah Darsono, Parto Wedhus, Mbak Ismail, Mbah Murati mengarah ke utara, mengarah ke Candi. Masih sampai di hutan karet. Itu ada pejuang peta yang mengarah ke timur tadi, mengontak pakai HT. Nah, bahwasanya pejuang yang lewat ke arah timur sampai di Tugu Kenting Desa Gadungan itu bertemu tentara Aihuk. Tentara Aihuk itu adalah mata-mata Jepang sama orang Indonesia, tapi dia memihak ke Jepang. Dia bilang begini, bertanya kepada para pejuang itu tadi, si anteknya tadi, mata-mata itu, ini mau kemana? Ya mau cari Jepang. Si mata-mata, Jepang sudah nyerah di markas Blitar gitu. Akhirnya para pejuang ini terkecoh, akhirnya kembali mau ke markas Blitar pada siang itu. Akhirnya ngontek Pak Supriyadi bermaksud menemui di desa Sukosewu. Jadi ketemu di sana. Jadi sebelum ketemu ini Pak Supriyadi, Mbah Darsono, Mbah Harjo Gendelot, Mbah Murati, Mbah Ismail, Mbah Parto Wedhus Sumarjono ke desa Sukosewu di rumahnya Mbah Harjo Miyarso. Nah, jadi sesampai di dekat rumah Mbah Harjo Miyarso itu Pak Supriyadi tidak langsung ke rumahnya, jadi ajudannya dulu yang disuruh itu Mbah Darsono. Akhirnya Mbah Darsono datang ke rumah Mbah Harjo Miyarso, langsung disambut, tidak masuk rumah, masih di teras gitu kan. Mbah Harjo Miyarso begini, kenapa kamu kesini? Ini ada Pak Supriyadi mau ketemu panjenengan penting. Lah, Jepang ini barisan dari sini. Ini loh sepatunya belum hilang, ini belakang kamu tuh. Tapi Pak Supriyadi langsung nyelonong menemui Mbah Harjo Miyarso. Langsung Pak Supriyadi ditarik tangannya dengan Mbah Harjo Miyarso itu dimasukkan rumah, suruh lari lewat belakang rumah, pintu belakang. Yang tidak lama akhirnya Pak Supriyadi ditembak Jepang tidak jauh dari rumah Mbah Harjo Miyarso tersebut. Akhirnya diselamatkan oleh para pejuang itu tadi, Mbah Ismail, Mbah Murati, Mbah Darsono, Mbah Harjo Gendelot, Mbah Darsono. Pak Supriyadi dibawa ke dekat markas rumahnya Mbah Harjo Mustaram di kuburan desa Ngeloding. Di situ ada pohon ringin besar waktu itu. Lalu Pak Supriyadi diobati oleh Mbah Harjo ini dengan pakai cara tradisional itu. Jadi darah itu disap pakai mulut, darah yang luka tembaknya Pak Supriyadi yang dari kaki disap pakai mulut itu, dilambari dengan doa-doa, lalu dibantu oleh Dokter Murati, dikeluarkan itu pelurunya itu. Pelurunya dikeluarkan, Mbah Harjo meminta parutan walo.
Akhirnya sama Bu Nyai, istrinya Mbah Mustaram, separuhkan waluh untuk mengobati luka tembak tersebut. Setelah luka tembak diobati, itu Pak Supriyadi itu dibawa ke rumah gurunya. Gurunya itu di Blitar sana, di rumahnya Mbah Kiai Alif Hasan Bendo, Blitar. Sampai di sana, karena keadaannya masih gawat, Pak Supriyadi disuruh membawa lagi ke tempatnya Mbah Hajo Gendelut di Gunung Gedang sini, yang akhirnya disembunyikan di utara Gunung Gedang, di Kucur Hutan Singitan sana. Nah, setelah itu 1 bulan lamanya luka tembak tersebut sembuh. Nah, akhirnya Mbah Harjo berencana mengatur siasat perpisahan dengan teman-teman seperjuangan itu tadi. Seperti itu. Mbah Darsono, Mbah Murati, Mbah Ismail, Mbah Partawedus, Mbah Harjo Miyarso, Mbah Mustaram, Mbah Gendelut. Seperti itu. Jadi memang singkat cerita itu cerita yang jenengan sampaikan itu tidak ada di buku sejarah manapun ya. Ini Tidak, pengungkapan yang memang masih dalam tahap penelitian mungkin ya. Ini kronologi perjuangan Mbah Harjo Gendelut dengan Pak Supriyadi. Kronologinya seperti itu. Kronologinya. Ya, terus yang tadi, yang pejuang yang ketemu pengkhianat itu tadi, akhirnya berhubung Pak Supriyadi ditembak Jepang di rumahnya Mbah Harjo Miyarso, teman-temannya yang ke arah timur ketemu pengkhianat tadi langsung ke Blitar. Nah, akhirnya ya disampaikan di Blitar, ada yang dilucuti senjatanya, ada yang lari ditembak di alas maliran. Nah, itu pejuang peta itu menurut Mbah Harjo diberi nama Regu Supriyadi yang dikomandani oleh Priambodo. Supriyadi itu menurut Mbah Harjo adalah kata sandi. Jadi pejuang peta semua itu namanya Supriyadi, grup Supriyadi untuk pengkelabuhan. Jadi seandainya ada yang tembak yang di Maliran, dia ngakunya ya Supriyadi. Tujuannya biar komandan ini selamat, kan, seperti itu. Seperti itu. Artinya Jepang memang menduga bahwa Pak Supriyadi itu sudah meninggal gitu. Iya, karena setiap pelaku pejuang yang tertembak mengaku Pak Supriyadi. Iya. Itu Supriyadi nama kata sandi untuk melabui para penjajah. Seperti itu. Nah, terus yang perpisahan dari sini itu tadi, intinya Mbah Harjo menyeting bahwa Pak Supriyadi itu bertapa di Gua Gunung Gedang. Padahal itu tidak bertapa di situ. Malamnya setelah perpisahan itu Pak Supriyadi menemui Mbah Harjo, keluar dari gua, pindah dari tempat ini ke rumahnya gurunya sana. Mbah Halib membawa pohon beringin. Nyampe di sana oleh gurunya, kenapa kamu ke sini? Di sini belum aman. Kembali lagi menemui Mbah Harjo. Itu sampai berulang kedua kali. Ya terakhir itu Pak Supriyadi itu ke rumah gurunya, lalu gurunya Mbah Kiai Alif Hasan berpesan atau apa namanya mengeluarkan pesan-pesan gitu ya. Itu begini, sebelumnya kamu ada apa datang ke sini? Saya mau mengantar pohon beringin dari Gunung Gedang ini, Mbah Guru, Mbah Yai. Di sini itu masih gawat kok, kamu kesini saja. Jadi orang itu kamu ojo tanpa guna, seperti itu. Pesan terakhir dari gurunya Mbah Kiai Alif Hasan Bendo. Lalu Pak Supriyadi Priambodo diberi suatu barang, yaitu wayang kresno terbuat dari perunggu, seperti itu. Lalu setelah itu Pak Supriyadi menemui Mbah Harjo lagi. Akhirnya singkat cerita sudah menjelang kemerdekaan. Lalu Pak Supriyadi waktu itu Pak Supriyadi pakaiannya sudah tidak tentara lagi, sudah menyamar. Jadi pakai baju robek-robek, pakai sarung robek-robek seperti itu. Rambutnya panjang. Itu sudah menjelang kemerdekaan, yang akhirnya Pak Supriyadi itu napak tilas
di mana tempatnya waktu itu ketembak, napak tilas di pos pertahanan, napak tilas di markas rumahnya Mbah Hajo Mustaram. Jadi kan berpakaian yang compang-camping itu tadi sambil membawa pecut itu kan untuk penyamaran itu. Jadi warga masyarakat itu mengira Pak Supriyadi itu orang gila. Jadi karena Pak Supriyadi duduk gitu menangis kan, merenungi waktu berjuang itu, menangis, akhirnya dengan masyarakat itu diusir. Ada orang yang mau menamatkan melihat supaya jelas wajahnya itu ya membuang muka dan menyobek ini sarungnya lagi, disobek lagi kan biar dikira orang gila. Nah itu setelah itu kan menemui Mbah Harjo lagi ya, karena bisa Mbah Harjo kan mendapat cerita itu seperti itu dari beliau ceritakan kejadian-kejadian itu tadi. Ya terakhir Pak Supriyadi itu berpamitan untuk menemui Bung Karno di istana. Nah, singkat cerita Pak Supriyadi sudah sampai ke istana. Di sana ketemu Bung Karno. Setelah ketemu Bung Karno diajak berunding, mau diajak membentuk kabinet. Nah, intinya Pak Supriyadi itu ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan waktu itu. Terus singkat cerita Pak Supriyadi karena tahu sebelum kejadian nanti akan ada suatu permasalahan lagi, itu Pak Supriyadi memutuskan tidak menerima tawaran dari Bung Karno menjadi seorang menteri, dia pilih pergi. Lalu Bung Karno berkata, ya sudah kalau kamu nggak mau, tapi kamu pergi kemana saja, suatu saat saya cari kamu ketemu saya, seperti itu. Akhirnya pergi Pak Supriyadi itu pergi menemui Mbah Harjo lagi, bercerita seperti itu. Nah, akhirnya waktu itu terakhir berpamitan ke Alas Purwo. Setelah dari istana pamitan ke Mbah Harjo itu ke Alas Purwo. Romo, saya mau pergi ke Alas Purwo. Nanti kalau negara ini sudah aman, kurang lebihnya 30 tahun atau 40 tahun kurang lebihnya, saya akan menemui Romo di hutan Gunung Gedang di Candi Waringin Branjang, seperti itu ya, yang akhirnya cerita ini diceritakan kepada saya waktu saya masih kecil. Jadi Mbah Harjo bilang, ini sebentar lagi aku mau pindah ke hutan. Jadi rumahnya di kampung itu Mbah Harjo ditinggalkan. Saya diajak pindah ke sini, membuka candi ini, bahwa akan ditemui Pak Supriyadi, zaman Jepang akan menemui di tempat ini. Akhirnya pada tahun 92 pertengahan Mbah Harjo pindah ke sini. Terus dengan berjalannya waktu sekitar 20 tahun yang lalu, Pak Supriyadi betul-betul menemui Mbah Harjo. Waktu itu sempat difoto yang saya cucikan ini. Iya. Nah, akhirnya waktu itu Pak Supriyadi menemui Mbah Harjo, masuk dalam gubuknya Mbah Harjo itu tidak assalamualaikum, tidak kulon nuwun, tapi pakai siso-siso seperti itu, wit-wit gitu. Oh gitu. Mbah Harjo rumahnya pendek, gubuk kan pendek, jadi orang di luar tuh nggak kelihatan wajahnya, karena segini aja. Nah, karena rumahnya pendek, Mbah Harjo itu gubuk terbuat dari daun gitu. Mbah Harjo begini, dengar orang sweet gitu, nah mau di, masuklah ke rumah gitu. Akhirnya orangnya masuk, loh kamu masih hidup, kamu tinggal di mana saja saat ini, sekarang ini? Saya tinggal di Jember, Romo. Nah mana kakimu yang ditembak Jepang dulu? Lalu membuka celananya, ditunjukkan ke Mbah Harjo, ya ini Romo. Dulu siapa yang ngobati kamu? Loh sampean yang ngobati saya, sampean hisap darah saya, lalu Dr. Murati mengeluarkan pelurunya, juga Mbah Yai istrinya Mbah Mustaram mengeluarkan waluh, lalu Romo memasukkan parutan waluh di luka kaki saya, lalu sampean sembunyikan di utara gunung. Nah terus luka bakarmu yang dibakar di kantor desa Sembragong itu mana bekasnya?
yang disogok genter Mbah Mustaram itu, dibuka bajunya kasih lihat masih, tanda lahirnya dikasih lihat masih, yaitu. Terus lalu Mbah Harjo, tujuanmu ke sini kenapa? Begini Romo, tujuan saya pertama kali saya menempati janji saya zaman Jepang dulu, menemui Romo di tempat ini. Oh, Mbah Harjo matur. Oh iya. Oh. Terus apalagi? Dan kedua, saya kesini menempati janji saya kepada Bung Karno. Kalau negara ini mau kisruh, saya suruh muncul, seperti itu. Ceritanya seperti itu. Terus Pak Supriyadi itu berpamitan. Saya kan di belakangnya tempatnya Mbah Harjo, di belakang gedek seperti ini, di sebelah situ. Pak Supriyadi pulang, saya dipanggil oleh Mbah Harjo. Nak, Suroso, kamu kesini. Ya Pak, saya waktu itu pas sakit, kaki saya patah, jadi saya pakai egrang menunggu Mbah Harjo. Ada apa Pak? Kamu tahu Pak Supriyadi baru saja ke sini? Ya Pak tahu, karena saya mengintip dari lubang-lubang gedek itu tadi. Ya itu, Pak Supriyadi itu orangnya tidak tinggi, ya sedang seperti itu. Yang tinggi itu saya, Bung Karno, Mbah Harjo Miyarso, Mbah Darsono, Mbah Patowo, itu tinggi-tinggi. Supriyadi itu adalah kata sandi, nama grup pejuang peta, seperti itu. Cerita yang yaitu yang bisa saya sampaikan, cerita tentang kronologi perjuangan Pak Supriyadi dengan Mbah Harjo dan kawan-kawan yang belum tercatat dalam catatan buku sejarah.